Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Administrasi Basis Data. Oke, selamat datang di mata kuliah Database Management. Di minggu kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen data di SQL Server 2014. Di week yang lalu, kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara import maupun ekspor database dari sebuah file .pak ke database SQL Server kalian atau SSMS, SQL Server Management Studio kalian. Nah, kali ini kita akan coba melanjutkan beberapa teknik ya untuk mengolah database menggunakan SQL Server Management Studio. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke. Untuk tipe file database di SQL Server itu ada 3 tipe ya. Yaitu yang pertama data primer, data sekunder, dan log transaksi. Artinya adalah setiap kali kalian membuat sebuah database ya di komputer kalian melalui SQL Server Management Studio, nanti otomatis SQL Server Management Studio kalian akan membuat sebuah file ya, akan membuat 3 file yaitu dengan ekstensi MDF, NDF, sama LDF. Yang pertama yang MDF ini itu file yang berisi tabel sistem, sysindex, syscolumn, dan data pengguna. Jadi data pengguna yang punya hak akses terhadap database kita, itu semua pengaturannya disimpan di sebuah file .mdf. Sedangkan untuk data sekunder atau .ndf itu untuk menyimpan data tabel, index, view, dan store prosedur. Jadi data tabel kalian, kolom, row ya, itu semuanya akan disimpan di data sekunder. Dan yang terakhir .ldf itu kita gunakan untuk recovery database ketika terjadi failure atau kegagalan. Nah, dan juga file .ldf ini menyimpan history log tentang perubahan-perubahan yang sudah kalian lakukan di database kalian. Seperti itu. Ada juga tipe database pada SQL Server ya. Ini yang melekat pada SQL Server-nya. Kalau ini yang melekat pada database-nya, kalau ini melekat pada SQL Server kalian, ya itu ada master, model MSDB, sama TemDB. Untuk master ini akan dimodifikasi ketika membuat database baru, mengelola akun, atau mengubah pengaturan konfigurasi. Ya, jadi ini master ini akan menyimpan settingan-settingan tentang akun yang bisa mengakses SQL Server kalian. Ya. Itu semuanya disimpan di master ya. Sedangkan model menyediakan template untuk semua database baru. Jadi kalau kita mau bikin sebuah database baru, settingannya ada di model. Sedangkan MSDB untuk menangani alerts atau peringatan, notifikasi, dan tugas penjadwalan. Oke, dan TemDB workspace temporer untuk memproses query dan menangani tugas lainnya. Nah, ini beberapa database ini ya. Nah, ini database ini bukan file tapi database itu melekat pada SQL Server kita. Ini saya coba tunjukkan. Oke, langsung kita coba saja. Misalnya saya mau membuat sebuah database baru, saya beri nama database saya dengan nama penjualan. Jadi tinggal diklik kanan saja di database, new database. Setelah itu kita beri nama database kita sebagai penjualan ya. Terus kita setting ownernya SA. Jadi yang bisa mengakses database ini adalah ownernya SA. Setelah itu bisa kita lihat di sini, seperti yang saya jelaskan tadi di PPT, kita bisa setting ya, initial size dari database kita. Nah ini kita set 5 mega, jadi waktu saya mau bikin database, filenya, file MDF-nya, itu otomatis terbentuk sebesar 5 giga. Untuk auto growth-nya saya setting default ya, 1 megabyte. Sedangkan untuk log-nya saya setting initial size-nya 2 dan auto growth-nya 10% dari initial size yang ada sekarang. Nah, setelah itu saya setting ya, path-nya ini saya simpan file database saya bukan di directory dari Microsoft SQL Server, tapi saya ubah ke sebuah directory ya. Nah, ini saya coba setting. Saya mau bikin satu directory dulu, misalnya di sini di D ya. Di D saya mau bikin sebuah folder, saya kasih nama dengan nama MPK saya underscore naufal seperti ini. Nah, nanti file database saya akan saya simpan di sini semua. Oke, langsung saya coba saja di sini. Ya, ini saya new database lagi. Sebentar. Saya langsung tambahkan di sini ya. Di sini saya setting ke D ya, D 216037 naufal untuk file database saya ya, MDF. Sedangkan untuk LDF-nya, log-nya saya simpan di sini.
Di sini juga 216.037 novel. Oke. Oke, di sini saya sudah punya satu file database, satu database baru dengan nama penjualan. Kalau saya lihat di sini, di directory 216.037 novel, di dalamnya akan terbentuk dua file, yaitu MDF dan LDF. MDF ini merupakan database saya ya. Kalau LDF ini log history dari database penjualan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di PPT, kegunaan dari file MDF sama LDF sudah kalian ketahui ya tadi. Nah, kita setting di sini secara default size-nya 5 MB ya. Jadi juga untuk lognya secara default akan terbentuk 2 mega. Ini nanti akan bertambah kalau misalnya database kita semakin besar, nanti size-nya akan bertambah. Max size-nya tadi saya setting unlimited sehingga nanti tidak akan sesuai dengan kapasitas hard disk saya ya. Kalau sedangkan penjualan log juga saya set max size-nya unlimited sehingga nanti sesuai dengan size dari hard disk saya. Untuk penambahannya tadi 10% untuk penjualan log, sedangkan untuk penjualan MDF ini penambahannya 1 MB ya. Auto growth-nya 1 MB. Oke, seperti itu.